Hai everyone, perkenalkan nama saya Febrita Bungkaes dengan NIM 22024042. Saya Evertol Mengimbelat dengan NIM 2202430. Saya Jessica Dina Tabar dengan NIM 22024044. Oke guys, jadi kali ini kami kelompok 3 akan mempresentasikan project based learning yang sudah kami buat, yaitu dengan judul yang kami ambil Sistem pengelolaan keuangan pribadi dengan menggunakan metode Fusilogic. Oke, jadi kalau gitu kita masuk ke bagian presentasinya. Nah, sampai saat ini masih banyak orang mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan pribadi secara efektif. Misalnya ada yang sering merasa gajinya cepat habis pada belum sebulan, atau bingung bagaimana membagi uang antara kebutuhan harian, tabungan, dan juga hiburan. Nah, kondisi ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti gaya hidup, besar pendapatan, tingkat toleransi, risiko, bahkan tahapan hidup seseorang. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang bisa membantu mengambil keputusan finansial secara cerdas dan juga adaptif. Salah satu pendekatan yang cocok digunakan adalah Fusilogic, karena mampu menangani ketidakpastian dan memberikan rekomendasi berdasarkan data yang sifatnya subjektif atau linguistik. Nah, untuk menjawab tantangan tersebut, kami merumuskan beberapa pertanyaan utama atau beberapa rumusan masalah, di mana yang pertama adalah bagaimana merancang sistem pendukung keputusan dengan Fusilogic, kemudian bagaimana model Fusi menangani faktor-faktor pengelolaan keuangan, dan yang terakhir bagaimana implementasinya dalam aplikasi web. Nah, tentu saja dalam membangun sistem seperti ini ada batasan-batasan yang harus kami tetapkan agar pengembangan lebih fokus. Nah, di sini kami ada 4 batasan masalah, yang dimana pertama ada sistem kami hanya menangani 4 kategori pengeluaran, yaitu kebutuhan pokok atau esensial, kemudian tabungan atau saving, kemudian ada hiburan atau entertainment, dan kategori lainnya. Selanjutnya ada input dari pengguna, di mana dibatasi pada 5 faktor saja, yaitu ada income, lifestyle, risk tolerance, financial goal, dan juga life stage. Nah, tapi teman-teman, sistem kami ini tidak menyarankan produk keuangan tertentu, melainkan hanya memberikan arahan alokasi anggaran. Dan yang terakhir ada aplikasi yang kami kembangkan ini masih berupa prototype, jadi belum terhubung langsung dengan sistem keuangan eksternal. Dengan adanya sistem ini, diharapkan pengguna bisa lebih mudah dalam mengelola keuangan pribadinya. Misalnya, mereka bisa tahu berapa persen dari pendapatan yang sebaiknya dialokasikan untuk kebutuhan sehari-hari, berapa untuk tabungan, dan seterusnya. Nah, selain itu, sistem kami ini bisa membantu individu untuk membuat keputusan keuangan yang lebih tepat, memberikan rekomendasi yang disesuaikan dengan kondisi dan preferensi masing-masing pengguna, menjadi acuan awal untuk pengembangan sistem pendukung keputusan berbasis keuangan pribadi, dan tentu saja pengguna bisa mengaksesnya dengan mudah lewat aplikasi web yang kami bangun. Nah, kemudian selanjutnya adalah teori pendukung, di mana secara teori ada 2 landasan utama dalam proyek ini, yaitu konsep pengelolaan keuangan pribadi dan juga metode Fusilogic. Nah, untuk metode Fusilogic sendiri digunakan karena cocok untuk memproses data yang tidak pasti atau tidak eksak. Misalnya, seseorang mungkin tidak bisa bilang dengan pasti bahwa ia hemat atau boros, tapi bisa memberikan penilaian dalam rentang waktu tertentu. Nah, Fusilogic mampu menangani hal ini melalui proses fusifikasi, inferensi, dan juga defusifikasi. Nah, kemudian dari sisi keuangan pribadi, sistem ini mempertimbangkan berbagai aspek seperti pendapatan, tujuan finansial, dan gaya hidup, agar rekomendasi anggaran yang dihasilkan lebih personal dan juga realistis. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas apa saja sih teknologi dan tools yang digunakan dalam pengembangan sistem yang dibuat ini. Nah, pertama di sini ada Python, yang dimana akan digunakan untuk mengimplementasikan logika Fusi dengan bantuan library Scikit-Fusi, yaitu library ini akan memudahkan kita dalam perhitungan dan pengambilan keputusan berbasis logika Fusi. Selanjutnya di sini ada Flash. Nah, Flash ini digunakan sebagai framework backend. Flash dipilih karena sifatnya itu ringan dan juga fleksibel, sehingga akan cocok untuk membangun aplikasi web yang sederhana namun fungsional. Nah, kemudian untuk penyimpanan data, kita menggunakan SQLite. SQLite ini digunakan sebagai basis datanya. Kita memilih SQLite karena dia ringan, mudah digunakan, dan juga tidak memerlukan konfigurasi server tambahan, sehingga akan sangat efisien untuk proyek berskala kecil hingga menengah. Nah, yang terakhir, di sini untuk membangun tampilan antar muka pengguna,
kita menggunakan kombinasi dari HTML, CSS, dan juga JavaScript. Tujuannya agar pengguna dapat berinteraksi dengan sistem melalui web browser secara intuitif dan juga responsif. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian arsitektur sistem. Nah, kita akan mencari tahu bagaimana sih arsitektur sistem bekerja secara keseluruhan. Oke, jadi sistem ini memiliki arsitektur client-server, yang dimana di sisi klien, pengguna akan mengakses aplikasi melalui browser dan memasukkan data-data yang akan dibutuhkan. Nah, kemudian data yang sudah dimasukkan tersebut akan dikirim ke server yang dibangun menggunakan Flask. Di server ini nantinya proses logika fusi akan dilakukan untuk menganalisis dan memberikan rekomendasi. Selanjutnya, proses fusi ini dilakukan menggunakan model yang telah dibuat sebelumnya, yang menentukan seberapa besar alokasi anggaran yang direkomendasikan berdasarkan parameter input. Kemudian, hasil dari proses ini akan disimpan dalam database SQLite, agar nantinya bisa ditampilkan kembali jika diperlukan, dan untuk mencatat histori input serta rekomendasi yang telah dihasilkan. Nah, kemudian output ke pengguna. Setelah semua proses tersebut selesai, sistem akan mengembalikan hasilnya ke sisi klien berupa rekomendasi alokasi anggaran yang ditampilkan dalam antarmuka web. Nah, bisa dibayangkan seperti alur satu arah, tapi ada feedback balik, yang dimana pengguna kirim data, kemudian sistem proses, lalu sistem akan memberi hasilnya lagi. Sangat sederhana, tapi efektif. Nah, selanjutnya di sini ada implementasi web. Oke, dalam antarmuka utama sini atau halaman utama, kita bisa melihat aplikasi ini berfokus pada bagian input dari data pengguna seperti pendapatan dan pengeluaran. Nah, desainnya dibuat sederhana agar mudah digunakan oleh siapapun. Nah, nanti setiap input yang dimasukkan akan diproses oleh backend menggunakan framework Flask. Di sini dilakukan proses fusi logic untuk menentukan rekomendasi alokasi anggaran. Nah, kemudian kita juga akan menampilkan data statistik dan juga riwayat rekomendasi pengguna, yang dimana ini akan berguna untuk memantau kondisi keuangan dari waktu ke waktu. Fusi Logic efektif untuk sistem pendukung keputusan pengolahan keuangan pribadi karena mampu menangani ketidakpastian dan memberi rekomendasi anggaran berdasarkan faktor individu. Sistem ini menyimpan riwayat alokasi dan membantu pengguna memantau perubahan keuangan. Namun, keputusan akhir tetap perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Sekian dari kami, kelompok 3. Terima kasih.